Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa melalui channelnya Wedang Coffee di bulan Ramadan ini. Semoga hari ini adalah 17 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada pada 17 hari menjalani puasa Ramadan. Meskipun kita masih menunggu berbuka. Salawat kepada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya tujuan hidup. Hidupnya manusia itu adalah bagian daripada proses perjalanan hidupnya sendiri. Dalam Islam, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tuntunan dalam agama kita. Apa doanya? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dari firman Allah ini, dari doa ini maksud saya, itu menerjemahkan kepada dua hal. Pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Di sini mengarahkan kita agar senantiasa kita melakukan keseimbangan dalam hidup kita atau tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun itu adalah seimbang. Keseimbangan yang harus kita mohon sama Allah. Sebelumnya, ya, itu saja, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Doa itu saja adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Kita itu disuruh berdoa. Kita itu disuruh meminta. Apa yang Allah suruh minta kepadanya? Bahagia. Nah, artinya apa? Bahagia itu haknya semua orang. Kita berhak untuk bahagia. Kita berhak untuk sukses. Kita berhak untuk senang. Itulah kita. Tetapi kesenangannya itu jangan sampai hanya cukup di dunia saja. Tetapi kesenangan, kebahagiaan, ya, kesehatan, itu sampai juga mengantarkan kita di akhirat. Kenapa? Kalau kita hanya fokus bahagia di dunia dan kita tidak pernah care, kita tidak pernah peduli untuk juga mempersiapkan diri agar bahagia di akhirat, kita rugi. Kenapa kita rugi? Ya, dalam konteks akidah Islam, dalam konteks keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu termasuk iman kepada hari akhir. Di akhirat nanti itu seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini, seluruh nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Apakah itu nikmat yang, maksud saya adalah, dari mana nikmat atau rezeki atau harta atau semua yang kita peroleh, kemudian kita gunakan untuk apa, itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, kalau seandainya cara kita mendapatkan dan cara kita menggunakan itu tidak bisa dengan yang baik dan bahkan mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir nanti kita akan mendapatkan azab. Nah, itulah mengapa kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep bahagia dalam Islam itu tidak sesuai dengan, maksud saya adalah konsep bahagia dalam Islam itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahagia dalam Islam itu adalah dengan cara bersyukur.
ya kan? Bersyukur kepada Allah, syukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah konsepsi motivasi yang cukup menarik. Kita tidak akan bisa bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, kalau seandainya nikmat atau rezeki yang sedikit saja kita tidak pandai bersyukur. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Banyak orang bahagia itu kalau banyak didapatkan, baru dia bahagia. Dia akan bahagia kalau sudah memiliki sepeda motor yang mahal, gitu. Sudah dapat Harley Davidson. Atau dia merasa, aku bahagia kalau sudah menikah. Aku bahagia kalau sudah punya rekening membeludak di bank, gitu. Padahal kalau seandainya kita mau berbahagia, bahagia itu kan letaknya di hati. Sebagaimana kata Rasulullah, takwa juga letaknya di hati. Apa hubungannya takwa dengan bahagia? Orang yang bertakwa, orang yang dekat sama Allah akan punya potensi besar untuk bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu di hati. Coba, hari ini banyak nggak orang yang galau? Banyak nggak orang yang gabut? Banyak nggak orang yang bisa jadi dia memiliki kebanyakan harta, tapi hatinya juga nggak tenang juga. Artinya apa? Ya kan? Bahagia itu ukurannya bukan materi. Karena materi itu tidak mampu membeli kebahagiaan. Contoh, Anda bisa membeli jam mahal, harga 150 juta. Tapi Anda tidak bisa membeli waktu. Anda bisa membeli spring bed, ya, yang hanya untuk tempat tidur dengan harga 30-50 juta. Ya, tetapi kita belum tentu bisa membeli tidur. Banyak orang tempat tidurnya nganggur. Kenapa? Kena penyakit insomnia. Terlalu sibuk memikirkan, mengejar hal yang tidak pasti. Karena dia tidak puas. Nah, salah satu kunci kebahagiaan itu adalah kita berhenti terlalu nafsu. Dan ini di momentum Ramadan ini juga sangat luar biasa. Salah satu manfaat siam adalah mengekang hawa nafsu. Kita melakukan kontrol. Nah, dalam Islam, kontrol diri kita salah satu di antara adalah sabar dan syukur. Jadi kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih, sehingga kita mendapatkan kelimpahan nikmat, kelimpahan rezeki. Salah satunya adalah kita mendapatkan tumakninah dalam hidup kita. Tenang, itu adalah bahagia, itu adalah rezeki. Karena bisa jadi ada orang yang banyak uangnya, kelimpahan hartanya, dia tidak tenang. Ya kan? Kalau bisa, ya, seperti itu. Ya, yang sangat ribetnya, sudahlah rezekinya atau yang dimilikinya sedikit, dia malah nggak bahagia. Ini sangat berbahaya sekali. Jamaah sekalian, saya muliakan karena Allah, ya, pemirsa sekalian yang di rumah, yang sedang mungkin merasa galau, merasa hidupnya begitu-begitu aja, merasa kurang bahagia, putuskan. Kitalah yang menjadi solusi bagi hidup kita. Putuskan. Bahagia itu bisa diraih kapan saja. Putuskan bahwa sesungguhnya Anda bisa berbahagia sekarang juga. Jangan seolah-olah pepatah begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya entah kapan. Nah, jadi kita yang mengontrol hidup kita, kita yang menentukan arah hidup kita sesuai dengan guide-nya, sesuai dengan guidance-nya, sesuai dengan petunjuknya. Nah, hari ini 17 Ramadan, tadi malam banyak yang merayakan nuzul Quran. Salah satu firman Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi, di bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau seandainya kita beriman kepada Allah, maka kita kembali kepada Al-Quran, menjadikan petunjuk, mendekatkan diri kepada Al-Quran, sehingga kita mempercepat proses kebahagiaan itu akan ada dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatian, waktu, ya, dan saya juga mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga dengan puasa yang kita lakukan hari ini, mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa dan mampu, ya, menjadi orang-orang yang selamat, yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hartanya banyak, ya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah di dunia, dan alhamdulillah hartanya itu juga diinfakkan, disedekahkan sebagian. Supaya apa? Supaya mengantarkan kebahagiaan di akhirat.
Demikian, terima kasih. Sukses buat kita semua. Malah kita bahagia. Kapan kita bahagia? Kita bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.